Hari ini Tuhan izinkan kami keluarga besar Santosa Asik Group yang ada di tempat ini melakukan ibadah ucapan syukur awal tahun. Kami percaya jika Tuhan izinkan kami memasuki tahun 2024, ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Karena itu Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan kami. Kami mau pegang janji Tuhan untuk memasuki tahun-tahun yang ada di depan. Kendati pun sulit, tapi kami percaya pertolongan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, supaya lewat kebenaran firman-Mu kami diteguhkan, memiliki keyakinan untuk terus maju bersama dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Tuhan izinkan kita ada sampai saat ini, saya kira itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semata-mata oleh anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada dua peristiwa yang di akhir-akhir tahun ini yang saya lihat sesuatu yang begitu menggentarkan, yang menyatakan semuanya bahwa itu semua kedaulatan Tuhan. Saudara, saya kira semua sudah beredar di WA, seorang pemimpin KOR yang di HKBP Jatiasi lagi memimpin KOR, dia tiba-tiba dia terjatuh. Dia semua KP apa? Akhirnya tergeletak. Saudara, coba orang berpikir, ada yang katakan mungkin itu enak, mungkin orang berpikir sedih, tapi coba bagaimana dengan keluarga. Setiap malam 24 Desember orang bersuka cita, tapi pasti keluarganya merasakan duka yang luar biasa. Saudara, tanggal 25 pagi saya dikasih kepercayaan untuk melayani di rumah sakit UGI. Jam 3:30 ibadah Natal. Habis ibadah Natal, kunjungan ke seluruh pasien, ruang ICU orang sakit, dan sampai ke rumah duka. Di rumah duka itu ada 4 almarhum mayat yang kami temui. Tapi yang sangat menggetarkan di hati saya ada dua. Ada seorang ibu, ketika kami masuk ke situ, dia teriak, "Mama, ini semua hari Natal, tapi kenapa kamu tidur?" Satu lagi, tidak ada satu keluarganya pun yang ada di situ. Ditanya satu, dari malam semua kosong. Pertanyaannya, apakah mereka beribadah atau tidak? Saudara-saudara, yang anak itu yang saya tanya, akhirnya kapan dimakamkan, Bu? Ya mungkin tanggal 26. Coba bayangkan, pendeta sibuk 24, 5 juga mungkin akan sibuk. Saudara-saudara yang saya kasih, saya simpulkan di situ. Ketika kita memasuki tahun yang ada sukacita yang luar biasa, tapi ada banyak orang juga yang mengalami duka cita. Di samping itu ada juga yang merasa berada dalam sebuah ketakutan yang luar biasa untuk memasuki tahun-tahun yang ada di depan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan? Tak kala kita memasuki tahun-tahun yang ada di depan ini, tentu ada banyak rencana, ada banyak rancangan, ada hal-hal yang kita pikirkan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Apa yang menjadi pegangan kita? Oleh sebab itu, mari kita baca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita baca, saya mau tanya untuk kita masing-masing. Yang paling muda tadi siapa? Ya. Kira-kira sampai sekarang usiamu berapa? 18.
disampaikan. Ada 17 di belakang 19. Iya. Hah? 19. Oh. Oke. 17 kemarin. Dia sekarang 18. Di usia sampai 18, kira-kira sampai sekarang apa yang belum pernah kau lihat? Apa yang belum pernah kau dengar? Sulit jawabnya enggak? Ya. Yang usia yang paling tua berarti Pak Pastor. Iya, 80 emang. Hampir 80. sedikit. Baru kemarin ulang tahun kok sedikit lagi. Oke, saya mau tanya satu hal. Kira-kira sampai sekarang Amang, apa kira-kira yang Amang belum pernah lihat? Belum berjumpa dengan Yesus. Belum berjumpa. Itu dia. Ya, itulah yang belum pernah dia lihat secara langsung. Terus apa yang belum pernah Amang dengar? Bersama malaikat di surga. Nyanyian malaikat di surga. Ya harus. Oh, Itu yang saya dapatkan. iya. Tapi di dunia ini, saya kira, ibu juga mau ditanya. Ini bukan ke bawah, saya mau tanya yang muda dan yang tua. Oke. Borealis Aurora. Yang ada di dunia loh. Apa kira-kira Ibu Norma yang belum pernah lihat di dunia? Oh, di dunia? Iya. Borealis Aurora. Yang belum pernah Ibu dengar? Nyanyian malaikat sama berdua. Yang tidak pernah Ibu terbesit di hati? Mati. Masih belum pernah. Oke. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ditanya seperti itu memang agak sulit. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah terbesit di hati kita. Tapi ternyata saudara, semuanya itu ada dalam firman Tuhan. Itu yang kita baca. 2 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kalau sudah ditemukan, kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita baca. 1, 3, iya. Tetapi seperti ada tertulis, ayo kita baca bersama-sama. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya bilang 1 Korintus 2 ayat 9. Oh, sorry, salah. Pantasan kesasar semua. Ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ulangi dulu sekali lagi. Iya, kita ulangi sama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1, 3, iya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita coba lihat hari demi hari, tahun demi tahun, saya kira keadaan itu tidak semakin baik, tapi semakin sulit. Saudara, kalau kita lihat dalam seperti anak-anak muda sampai sekarang, kalau kita melihat ketika dia tamat SMA dulu mungkin gampang cari pekerjaan, tapi sekarang semakin sulit. Orang-orang yang mau bergabung di pemerintahan pun semakin sulit. Guru-guru sudah dibuat P3K, tidak langsung PNS, tapi P3K. Dalam pelayanan pun saya kira akan semakin sulit. Dan juga di bagian-bagian yang lain semakin sulit.
Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesulitan boleh ada, tapi bagaimana dengan kita orang yang mengasihi Tuhan? Apakah Tuhan biarkan begitu saja dan Tuhan tidak beri sebuah janji dalam kehidupan kita? Alkitab berkata di sini, dikatakan semuanya itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya saudara, kalau kita lihat di sini, memang saya coba baca dan renungkan kalimat ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar, tidak pernah muncul di dalam hati manusia, adalah sesuatu yang memang sulit untuk digambarkan, sulit untuk dijelaskan. Karena apa? Belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah muncul di dalam hati kita. Artinya itu berarti apa yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Dia melampaui akal pikiran manusia. Artinya kalau kita hanya bisa berpikir dan kita lihat dan kita dengar, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Tetapi Alkitab berkata di sini berarti melampaui dari apa yang kita pikirkan. Itu berarti Allah sendiri sebagai perancang di dalam kehidupan kita yang berdaulat itu telah merancang sesuatu yang luar biasa, yang di luar nalar kita, yang di luar pikiran kita, yang di luar hati kita. Jika kita mengasihi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita manusia paling bisa berencana sesuai dengan target-target yang kita pikirkan. Mungkin SAJ, TBS, IKSM, dan GSA mungkin telah merancang semuanya. Tapi kita selalu berpikir itu bagaimana kita mencapai itu, selalu berpikir dengan rasio yang ada. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini firman Tuhan katakan, yang Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang di luar pikiran kita, yang di luar akal kita, yang di luar penglihatan kita. Kita terbatas untuk melihat, kita terbatas untuk berpikir, kita terbatas untuk merencanakan. Tapi Alkitab berkata di sini, semua Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka tadi saya katakan, berarti Allah merencanakan sesuatu yang luar biasa bagi mereka yang mengasihi Dia di luar akal berpikir kita. Saudara-saudara, kalau demikian, supaya ini menjadi sebuah realita dalam seluruh kehidupan kita, supaya ini menjadi sebuah kenyataan yang tidak hanya sekedar itu merupakan janji dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, di sini kita kepada siapa Tuhan siapkan? Alkitab berkata, kepada mereka yang mengasihi. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kasih kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita tiap-tiap hari? Tadi saya katakan ada banyak orang yang merencanakan untuk memasuki tahun 2024, tapi ternyata mereka tidak bisa. Tanggal 31 saya melayat, ada satu keluarga Simanjuntak di Bekasi. Paginya dia meninggal. Terus gereja bilang jam 4 dimakamkan. Saudara, tidak ada hanya acara gereja, tidak ada keluarga, acara segala macam. Karena apa? Tanggal 31. Kalau enggak tanggal 2. Tanggal 1, tanggal 2-nya saja. Akhirnya apa? Dimakamkan begitu saja. Sudah tua. Tapi saudara-saudara, itu yang saya bilang, mereka berencana untuk hidup. Tapi ternyata saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tadi saya katakan bagaimana kita, apakah kita betul-betul mengasihi? Orang yang mengasihi Dia itu berarti orang yang hidup dalam penyerahan, yang selalu dalam seluruh kehidupan.
Maka dalam Pemazmur dikatakan orang yang bergaul dengan Allah, maka Tuhan menyampaikan maksud dan rencananya dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bagaimana kita bergaul dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah contohnya Nuh. Sehingga rencana apa yang Tuhan mau nyatakan bagi dia, Tuhan sampaikan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang yang mengasihi dia adalah orang yang memiliki komunikasi dengan dia. Sama dengan manusia, saudara. Kalau kita mengasihi seseorang, itu berarti selalu kita berkomunikasi dengan dia dalam seluruh kehidupan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaan yang terakhir yang saya mau katakan, sejauh mana kita mengasihi dia? Kita mari mengevaluasi dalam perjalanan tahun 2023. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi dia dalam seluruh kehidupan kita? Tahun 2024, Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah muncul di dalam hati kita, Tuhan siapkan bagi kita. Sebuah keyakinan, sebuah janji yang Tuhan mau nyatakan dan buktikan bagi kita. Baik dalam kehidupan perusahaan Santosa Asia, TBS, GSA maupun IKSK. Itu satu janji yang Tuhan berikan untuk memasuki tahun 2024. Mari kita menantikan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, semuanya itu Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Mari kita koreksi hati dan pikiran kita semua. Kalau itu yang menjadi kerinduan kita, mari kita sungguh-sungguh mengasihi. Kalau belum, kita terus berjuang untuk mengasihi Dia. Karena apa? Tuhan telah membuktikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana respon kita kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga janji ini menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat, yang meneguhkan bahwa Tuhan menyediakan yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak akan pernah muncul dalam pikiran, di dalam hati kami. Tuhan siapkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat keluarga besar Santosa Asia Group di dalam segala target perjuangan dan apapun yang menjadi yang kami mau capai dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, supaya firman-Mu yang kami dengar di siang hari ini menjadi sebuah kenyataan di tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengar. Hamba-Mu sadar Engkau orang yang sangat terbatas, tapi Dialah Allah yang tidak terbatas itu memberikan pengertian, pemahaman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan teman-teman hikmat, kesehatan, memberkati keluarga dan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Pada yang bertugas, Sambutan ibu. di akhir ibadah. Bukan, masih dari ibadah. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Santosa Asia Jaya, Bapak Daniel Hasibuan. Dengan hormat kami persilakan. Ya, terima kasih waktu dan tempatnya. Sambutan dari saya singkat aja, kita bersyukur 2023 kita bisa lewati dengan baik. Sudah beberapa yang berkat yang Tuhan sudah berikan, dan
kita bisa menavigasi semua proyek-proyek yang ada dengan baik. Transisi ke tahun 2024 ada beberapa PR yang kita harus selesaikan yang di Antek. Tapi bersyukur Tuhan sampai saat ini masih pimpin sehingga semua order, semua penyampaian ke lapangan bisa tersampaikan dengan baik. Jadi kita lihat benar-benar semua tangan penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita bersandar pada Tuhan. 2024 tantangan masih banyak dan kita terus berusaha untuk mencapai target. Kita terus harus berpegang pada Tuhan dan terus berdoa. Jadi kalau memang seperti yang saya sampaikan di waktu acara Natal, doa itu memang sangat penting. Kita terus mengandalkan doa-doa kita setiap hari Senin dan Jumat ya, Senin dan Jumat. Dan juga dalam kita menjalankan proyek di 2024 ini Pak, baik itu mencari maupun mengeksekusi yang sudah ada, kita harus selalu ingat. Nah, tadi Pak pendiri SAJ juga sudah bilang, kita menghayati nggak tuh slogan kasihilah sesamamu itu, gitu kan? Kita harus menghidupi itu di 2024 ini. Kita mencari, mengeksekusi, dan berinteraksi di antara sesama kita sendiri juga. Ya. Mungkin kalau misalnya selama ini saya juga kurang mengasihi, silahkan sampaikan. Dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau saya boleh sampaikan buat teman-teman semua, sekali lagi yang waktu saya mau tambahkan bukan hanya mengasihi saja. SAJ itu ada SAJ, ya kan? Santosa Sijaya kalau disingkat SAJ. S-nya itu apa? Ini teman-teman SAJ waktu itu udah sempat dikasih tahu waktu saya pertama kali baru join. S-nya apa? Masih ingat gak? Sigap. Harus sigap. Ini kultur kita. Selain daripada mengasihi sesama, kita harus sigap. Cepat bertindak. A-nya apa? Hah? Adil. Hanya harus adil. Adil itu kedua belah pihak. Kepada perusahaan harus adil kepada karyawan, memenuhi hak karyawan, memenuhi hak semua yang tergabung di Santosa Asi Group, gitu kan? Tapi semua yang tergabung di Santosa Asi Group juga harus adil terhadap perusahaan, terhadap yayasan, terhadap IKSM. Adilnya bagaimana? Kalau hak-hak sudah terpenuhi, ya kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya kan? Kalau kita perusahaan dan IKSM sudah memberikan hak semua yang sudah dipenuhi, ya kita juga harus memberikan hati kita, usaha kita, effort kita, full effort pada perusahaan juga. Jangan lagi malas-malesan, jangan lagi itu kan urusan perusahaan, bukan urusan saya, peduli aku. Apa yang ditugaskan itulah dikerjakan. Jadi adil, kedua belah pihak saling memenuhi kewajiban dan haknya. Dan yang terakhir J-nya apa? Jujur. Sigap, adil, jujur. Masing-masing jujur terhadap sesamanya. Sebagai karyawan dan sebagai anggota di Santosa Asi Group, kita jujur terhadap atasan dan terhadap rekan kerja kita, gitu kan? Kita sebagai komisaris dan direksi juga diharapkan jujur kepada semua karyawan, gitu kan? Jadi semua berlaku sesuai dengan prinsip transparansi. Nah, ini yang saya coba ingatkan kembali di 2024, terutama kepada SAJ, tapi ini juga extend kepada Santosa Asi Group semua ya. Mudah-mudahan juga diadopsi. Jadi bukan hanya mengasihi saja, tapi juga kita sebagai anggota Santosa Asi harus sigap, adil, dan jujur. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang harus kau terjemahkan dulu. Ya, silakan. Hati domat dan buhon naswadon
Pak Uli tolong terjemahkan. Hati do mandang burung naswaro. Tolong terjemahkan. Terjemahan bebasnya sakit kita mau memberikan sesuatu yang tidak ada. Itu ya. Padahal maksudnya harus ada. Harus ada. Tapi tidak ada. Tidak ada. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya Tangan tak sampai. Ini tugas tanggung jawab kita semua. Tuhan Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah satu lagi Shama, El Shaddai. Jadi tidak ada alasan kita tidak dapat karena Tuhan yang Jehovah. Lanjut, masa berhenti di situ. Sudah cukup. Terjemahkan dulu semua itu. Ya. Gimana? Apa yang tidak kau lihat, apa yang tidak kau dengar, tapi Tuhan mengadakan. Tuhan mengadakan. Iya. Berarti harus rajin pangkal, Anda. memang pangkal. Oke, terima kasih. Terus. Puji Tuhan, terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada guru tugas. Silakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengasihi persembahan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi, Allah Bapa yang pemurah, terima kasih Tuhan atas penyertaan bagi kami Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami bisa Tuhan berkumpul pada siang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang kami dengar tadi Tuhan, supaya bisalah menuntut kehidupan kami setiap hari Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memberi persembahan kami Tuhan. Engkau berkati persembahan itu supaya layak di hadapan kami. Tuhan Yesus, hanya permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Kami akan pujian, tenanglah ini. syafaat kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Tiana. Kita naikkan pujian hatiku tenang berada di